kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koperasi dan UMKM, kemudian Bapak-Bapak Deputi, dan mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari Badan Standarisasi Nasional, dari Kementerian Perhubungan, Lingkungan Hidup, dari perindustrian kami juga, dan dari rekan-rekan aksi serta hadirin yang mohon maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama, Pak Menteri, kami mohon maaf, permintaan maaf dari Pak Direktur Negara Korlantas Polri karena hari ini tidak bisa hadir langsung berkaitan dengan ini. Kebetulan rapat koordinasi tentang operasi ketupat, di mana Pak Menteri Perhubungan menyampaikan akan ada 193,6 juta yang melaksanakan mudik, sehingga sedikit ada kenaikan tensi. Padahal itu seluruh wilayah Indonesia dan tidak semua lewat jalur tol juga kan. Baik. Dan saya begitu datang ke ruangan ini merasa bangga. Saya senyum dari tadi, kenapa? Karena ini yang salah satu yang banggakan. Kenapa tidak kita harus pakai produk luar? Kita bisa bikin sendiri. Mantap bro, mantap. Kita tahu cuma nyepak bola saja ada aturannya. Kenapa? Agar ada kualitasnya terjamin dan betul-betul jadi hiburan yang memang berkualitas. Nah, apalagi ini knalpot yang mana mungkin dari Pak Sekretari tadi nyampaikan, selain meredam suara kebisingan dari mesin, demi keamanan juga tidak kena panas, akselerasi juga, ditambah estetika. Dan kami laporkan Pak Menteri sampai dengan jam 24 tadi malam untuk knalpot bronc yang diterbitkan dari 1 Januari 2024 sampai 24 Maret 2024 tadi sudah 65.636. Yang bagaimana ini? Yang tertangkap tangan petugas Pak. Memang kami dari Korlantas Polri menghimbau agar seluruh pelanggaran dioptimalkan menggunakan kamera FTV. Karena sistemnya tercapture kamera FTV jelas terbukti di sana. Nanti pelanggarannya, alamat pemilik kendaraan dikirim surat konfirmasi, dan dari surat konfirmasi itu pemilik kendaraan akan tahu bahwa kendaraannya ternyata digunakan melanggar oleh siapapun pengendaranya, dan di sana dia wajib membayar dendanya tanpa hakim pengadilan. Namun untuk knalpot bronc ini belum bisa menggunakan itu karena butuh sensor tentang desibelnya itu, sehingga semua yang ditindak itu tertangkap tangan oleh petugas di lapangan. Itu yang tertangkap, belum yang tidak tertangkap. Dan itu mencapai kurang lebih 20% dari jumlah pelanggaran dari Januari sampai dengan kemarin. Adapun tentunya saya yakin dari asosiasi aksi 20 produsen ini atau sampai temannya 300, saya sih yakin positif bahwa itu akan lulus uji kebisingan. Namun seperti yang dari Kementerian Perhubungan tadi sampaikan, begitu di tangan produsen kita tidak tahu, karena yang kami tangkap di lapangan adalah yang bising. Karena kami semua anggota Polda kami sudah bagi alat uji kebisingan, dan mudah-mudahan memang sama harapan saya juga. Saya setuju mendukung agar UMKM ini, kegiatan aksi ini, knalpot dalam negeri ini bisa digunakan, namun tanpa nabrak aturan. Dan tentunya perlu kami ingatkan bahwa yang kami lakukan ini karena memang terdapat katakan malah viral ya gara-gara knalpot yang gila gitu. Dan itu kami tidak lanjuti dan memang aturannya sudah ada. Tapi saya yakin aturan itu juga mungkin perlu disesuaikan lagi, diperbarui lagi, mengingat baru sampai 175 cc. Pada kendaraan sepeda motor sekarang sampai ada yang diatur 1.600 lebih cc. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan acara Demo Day ini menjadi salah satu tolakan agar berkembangnya industri kecil tentang knalpot, dan tentunya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya kami bahagia kalau nanti produksi dalam negeri, tapi tidak perlu kami melakukan penegakan hukum. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf, pantun juga.
buah durian buahnya aura kasih. Sekian, terima kasih. Dan dari surat konfirmasi itu pemilik kendaraan tak tahu bahwa kendaraannya ternyata digunakan melanggar oleh siapapun pengendaranya, dan di sana dia wajib membayar dendanya tanpa harus pengadilan. Namun untuk knalpot ini belum bisa menggunakan itu karena butuh sensor tentang desibelnya itu, sehingga semua yang ditindak itu tertangkap tangan oleh petugas di lapangan. Itu yang tertangkap, belum yang tidak tertangkap. Dan itu mencapai kurang lebih 20% dari jumlah pelanggaran dari Januari sampai dengan kemarin. Adapun tentunya saya yakin dari asosiasi aksi 20 produsen ini atau bersama-sama 300, saya sih yakin positif bahwa itu akan lulus uji kebisingan. Namun seperti yang dari Kementerian Perhubungan tadi sampaikan, begitu di tangan produsen, kita tidak tahu, karena yang kami tangkap di lapangan adalah yang bising. Karena kami semua anggota Polda kami sudah bagi alat uji kebisingan. Dan mudah-mudahan memang sama harapan saya juga, saya setuju mendukung agar UMKM ini, kegiatan aksi ini, knalpot dalam negeri ini bisa digunakan, namun tanpa nabrak aturan. Dan tentunya perlu kami ingatkan bahwa yang kami lakukan ini karena memang terdapat kata-kata malah viral ya, gara-gara knalpot yang gila di Nah itu kami tindak lanjuti dan memang aturannya sudah ada. Tapi saya yakin aturan itu juga mungkin perlu disesuaikan lagi, diperbarui lagi, mengingat baru sampai 175 cc. Pada kendaraan sepeda motor sekarang sampai ada yang diatur 1.600 lebih cc. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan acara Demo Day ini menjadi salah satu tolakan agar berkembangnya industri kecil tentang knalpot, dan tentunya akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya kami bahagia kalau nanti produksi dalam negeri, tapi tidak perlu kami melakukan penegakan hukum. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf, pantun juga. Buah durian buahnya aura kasih. Sekian, terima kasih. Ada semua marketis yang sudah diberikan tadi, tentunya sangat positif. Berbagai kementerian lembaga yang hadir di sini siap untuk bisa mendukung tentunya pengembangan ekosistem dari produsen knalpot di Indonesia. Baik, setelah tadi kita dengarkan tentunya penyampaian statement dari berbagai kementerian lembaga. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan dari Bapak Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam acara Demo Day knalpot aftermarket di pagi hari ini. Bapak Teten Masuki, kami silakan. Kita punya aplaus dulu. Saya akan bikin pantun. Yang saya hormati Bapak Hendro Kusuma, Ibu Reni Irita, Ibu Urmi, Kombes Pol Patrius, juga sahabat saya Pak Zul, Pak Asep, ini Jitu-Jitu, Garut-Garut, ya, juga para tamu undangan yang saya hormati. Terima kasih kepada seluruh stakeholder, kementerian dan lembaga yang sudah mendukung industri knalpot kita, yang para pelakunya sebagian besar adalah UMKM. Bagaimana kebijakan pemerintah, ya, kita memang perlu mendukung dan memperkuat industri nasional, terutama yang berbasis UKM. Ya, kami Kementerian Perindustrian IKM sama aja. Jadi ini yang kita harus dukung. Nah, knalpot ini menurut saya tadi dapat laporan dari Pak Asep kan sudah cukup besar ya nilainya, ya, melibatkan 300 produser, ya, penyerapan tenaga kerja yang sudah cukup besar. Dan coba saja kalau kita bisa mensuplai 10% saja, ya, industri otomotif dunia, kita hanya bikin
besar sekali. Ya. Dan kita punya masalah dengan lapangan kerja. Nah, jadi dari sisi industri kita harus mendukung, bahkan kita harus menggunakan produk dalam negeri. Pemerintah sedang kampanye. Nah, memang ada aturan yang harus dipenuhi, ya, soal kedisiplinan, soal polusi, dan polisi juga harus terus melakukan upaya penegakan hukum. Tapi jangan sampai membunuh industri ini, gitu kan? Ini kan peristiwanya terjadi Pak Bagus ketika waktu Pilpres ada yang menggunakan knalpot brom, ya, terus industrinya dimatiin. Nah, ini yang nggak boleh ditangkap, betul, ditindak, iya, tapi industri jangan dibunuh. Nah, karena itu kita harus duduk sama-sama, ya. Karena ini kan masih tidak semua juga. Pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja kalau ini industrinya ditutup. Yang melakukan pelanggarannya ya sama saja lah. Knalpot buatan Jepang juga, kalau kemudian begitu di lapangan knalpotnya diubah lagi, ya kan? Jadi bukan industrinya yang harus ditindak, ya, tapi pelanggaran. Ya memang tadi saya ngobrol dengan Ibu Dirjen, ini siapa sih yang kalau memodifikasi knalpot sehingga jadi dari knalpot yang berstandar menjadi knalpot brom? Ya biasanya juga bengkel knalpot juga. Nah ini kita harus buat di sisi jalan, ya. Bengkel knalpotnya juga harus